Pabrik PT Kertas Leces adalah pabrik kertas tertua kedua di Indonesia, didirikan pada tahun 1939 yang lalu dan berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur. Pabrik ini didirikan oleh Belanda dan dinasionalisasi tahun 1959. Kemudian sempat berjaya sebagai BUMN yang memproduksi kertas HVS dan juga koran terbesar kala itu. Nah, pabrik ini kemudian pilot di tahun 2018 setelah berhenti beroperasi tahun 2015 akibat utang dan juga krisis energi. Nah, berikut ini adalah garis besar sejarah dari PT Kertas Leces Probolinggo. Yang pertama, di era kolonial antara tahun 1939 sampai tahun 1940. Didirikan tahun 1939 dengan nama NV Papery Fabric Leces oleh pemerintah Hindia Belanda di Probolinggo. Kemudian dinasionalisasi di tahun 1969 sampai 1961. Perusahaan ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 59. Kemudian statusnya menjadi perusahaan negara atau PN pada tahun 1961. Masa kejayaannya ada di tahun 80 sampai 90-an. Nah, pada tahun 82 statusnya berubah menjadi Presero atau PT Kertas Leces. Ini mengalami 4 kali perluasan, yaitu di tahun 60 sampai 86 dan menjadi produsen kertas terpadu, bahkan menjadi andalan dan salah satu yang terbesar di Indonesia loh. Kemudian ada masa kemunduran dan pilot di tahun 2010 sampai 2018. Nah, di tahun 2010 ini PT Kertas Leces berhenti beroperasi dikarenakan menunggak tagihan gas kepada perusahaan gas negara atau PGN. Nah, di 2015 PT ini berhenti beroperasi total dan merumahkan ribuan karyawannya. Nah, di 25 September 2018, Pengadilan Niaga Surabaya secara resmi menyatakan PT Kertas Leces sudah pilot. Dan di 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi membubarkan BUMN PT Kertas Leces Persero. Pabrik yang dahulu berlokasi di Jalan Lumajang, Kecamatan Leces, Probolinggo ini merupakan pelopor industri kertas yang menggunakan bahan baku lokal seperti merang, yaitu jerami dan juga limbah tebu. Wah, sayang sekali ya. Beginilah kondisi pabrik PT Kertas Leces di tahun 2026. Nah, area pabrik yang dulunya ramai pekerja sekarang berubah menjadi bangunan terbengkalai. Dinding juga mulai sudah rusak, bukan rusak lagi sih, udah mulai hancur. Atap banyak yang rapuh dan sebagian area bahkan sudah ditumbuhi semak liar. Nah, sebagian aset dari pabrik ini sudah dijual atau dalam proses lelang untuk membayar utang perusahaan dan hak para karyawan. Tapi hingga sekarang masih banyak mantan karyawan yang belum menerima hak mereka sepenuhnya. Nah, kasusnya pun belum benar-benar selesai sebetulnya. Masih ada sengketa aset dan pembagian harta pilot yang terus berlanjut hingga 2025. Nah, dari kejayaan dan juga kehancuran